Selamat datang di udah kenal waktu itu sama Eno Netral, siaran bareng pagi-pagi dan termasuk artis pertama yang menjadi temanku di Jakarta, Eno Netral. Hey. Kenapa gimana? Lu ngapain kesini? Ya kan gua biasanya ketemu Bu Engs tuh biasanya nih ya dulu di siaran pagi-pagi. Jadi dulu zaman Surya sama Molan pindah ke Trax. Kita yang gantiin ya maksudnya. Kita kok gantiin? Kita tumbal. Gantiin juga enggak ya? Gantiin juga Wah enggak. itu berat ya. Itu Iya. satu tugas yang berat ya, gantiin Surya sama Molan ya. Wah itu kacau tuh, ngeganti Surya Molan. Gue pernah di situ tuh. Berat banget. Tapi kita waktu di Masing sepecah itu sih, Us. Iya waktu sih. berdua ya. Betul. Ya benar-benar kadang-kadang kita cuma berdua nih. Ngapain Iya, ya? betul. Jadi waktu itu gue pertama kali gue siaran juga sebenarnya itu. Iya, jadi pertama kali bukan siaran, terus gue pertama kali kerjaan rutin gue sebagai stand up comedian di Jakarta itu siaran Pas pagi. pertama kali lo akil balik juga tuh ya. Wah itu anjing sih itu. Itu kita siaran berapa bulan sih? 3 bulan ya? 3 bulan ada. 3 bulan ya? Lebih lah. 6 6 bulan. Gue siaran kayaknya di Sigap tuh 6 bulan ya. Pokoknya di Mustang tuh kita suruh-suruhan ya. Iya betul. Orang produser aja kerjaannya cuma kayak siaran. Gue kemarin ketemu Mudrik lagi tuh. Iya. Tapi gue mabok, gue lupa. Ya, jangan disapa dah. Iya. Beban kita tuh siaran pagi tuh anjing. Asli gila jam 6 Us. Jam 6 sampai jam 9 lu bayangin aja. 10. Jam 10 ya? Sampai jam 10. 4 jam suruh ngoceh. Kadang sampai kita nggak tahu mau ngomong apaan ya. Iya, karena kita nggak tahu ngomong apa karena dulu produsernya tuh ngerasa kayak Lu sering banget lu anjing lu emang lu bilang kalau gua ngomongin bibirnya gemeter. Kalau udah si bangsat emang. Enggak kadang lu sadarin dari tadi juga bibir lu geter anjing. Enggak, masalahnya nih kadang nih ya, ini lagi ngobrol-ngobrol tiba-tiba lu bilang, "Ayo nak ngomong gitu." Anjing gua belum siap. Kan disuruh ngomong nih anjing emang nih. Mana dulu dia kan pakai anting di bibir kan. Jadi kalau pas dia kan pertama kali siaran, jadi dia tuh takut dia ngeluarin kata-kata yang atau jokes-jokes yang jorok gitu. Sedangkan nggak boleh ya. Sedangkan stok memori di kepala dia tuh cuma ada stok jokes-jokes jorok gitu. Jadi kalau misalkan, nah nih Bung Es nih pasti nih punya nih jokesnya nih. Gitu kelihatan tuh gini nih. Lu us. Gue lagi. Lu gak enak us kalau masuk kayak begini sama gue us gitu. Ya anjing main playing victim banget. Iya, tapi habis gue mau ngomong apa lagi ya. 1 tera di otak gue loh itu semua. Folder ada banyak sih, cuman isinya sama ya. Iya, cuman dibeda-bedain aja. Bener, jorok antara bapak-bapak gitu. Yang ABG sama ABG, janda sama janda gitu ya. Orang sama binatang, binatang sama binatang. Wah, itu udah. Waduh, apa lagi? Iya. Tapi kan banyak cewek-cewek Jakarta juga ngewenya sama buaya. Buaya darat. Iya. Bener kan? Itu sebenarnya iya ya. Ya, lu jangan jauh-jauh. Orang Ibu Nadila juga kan Pelecehan. nikah sama buaya. Lah, gimana? Yang dibilang makanya kalau ada zaman dulu tuh ada yang nikah sama buaya gitu kan. Biar pesugihan. Lihat Ibu Nadila Ernesta nikah sama buaya ini punya rumah di Tebet. Bener pesugihan jadinya. Buaya Tebet. Buaya Tebet. Tapi kan di Tebet kan ini salah satu jokes gue juga dari waktu kita siaran kan. Apa tuh? Itu Apa sih? Isyana rumahnya di mana? Isyana Saraswati. Waktu yang kita interview sana sama lu juga ya? Ada lu ya? Nggak ada. Oh, lu udah nggak ada ya? Lu apa sih? Ada rumahnya Isyana di Tebet. Tebet dalam jiwa. Tak bisa ku mengungkap. Iya kan? Itu ada di jokes gua zaman dulu tuh anjing. Tapi yang paling anjing jokes lo yang si Joshua itu sih. Yang mana? Diobok-obok. Yang mana sih? Diobok-obok. Akhirnya diobok-obok ikannya kecil-kecil pada mabuk. Orang tuanya kemana ikan kecilnya pada mabuk. Bener juga tuh. Iya. Nggak jagain orang tuanya gitu. Bener. Gimana tuh? Pasti bilangnya sekolah tuh. Nggak tahu pada mabuk. Mabuk, bener. Padahal diobok-obok. Bukannya seneng malah mabuk. Itu kayaknya yang ngobok-ngobok orang tuanya. Ngobok-ngobok ke tongkrongan. Lihat si ini enggak. Lihat ikan pari nggak? Mau lihat om gitu. Oh ya, thank you ya gitu. Terus ke warung mana gitu. Lihat ikan pari nggak gitu. Lihat ikan bermulut besar nggak? Enggak. Belaga kecil mulut. Dulu tuh gua sama Bung Ens tuh gua baru kenal di situ.
waktu itu sekali ketemu juga pas meeting kan. Pas meeting. Pas kita meeting, ini kenalin ini Uus, ini Bung Ens gitu sama. Kelar meeting terus kita ke belakang lah tuh ngerokok. Ngerokok, ya kan? Kita ngerokok, terus dari situ gue ngerasa kalau untuk ukuran drummer, ya mungkin karena drummer waktu lagi manggung nggak nyanyi kali ya, nggak ngomong. Jadi di luar manggung ngomong mulu gitu. Depresi, tertekan. Udah gitu, lu juga tertekan. iya, kan maksud gue gini kayak gue tuh jokes gue sama Bung Ens tuh sampai segitunya gitu kayak misalkan ngomongin netral gitu kayak saking kita nggak ada topik ya karena dulu produser kita telat mulu dan nggak pernah ngasih skrip. Yang itu dia tuh, kayaknya dia hamil dia telat. Wah iya benar juga. Coba deh, kayaknya hamil dia kalau telat. Saking telatnya dia tuh dia minum tiap hari ngopinya tuh cafe late. Jadi dulu tuh gue harus meracik sesuatu karena dulu produser kita tuh telat mulu karena nggak tahu kenapa kayak kita dipercayakan buat gantiin Surya sama Molan di Mustang. Itu berat gitu sih ya? Iya berat. Karena kudu tank kan. Iya kan? Bener, Mustang. Iya kan? Sedangkan kita telat mulu ya. Iya, ada berdua Tapi gantian. produsernya juga telat. Tapi giliran kita nyalain produsernya, ya kalian juga harus profesional dong gini-gini. Oh, orang lama beda nih gitu. Treatmentnya beda nih gitu. Kalau misalnya kita bikin sesuatu hal yang baru, maksudnya bukan segmen-segmennya Surya Molan yang sigap yang dulu, Iya. terus bagus, bilangnya itu punya gue tuh gitu. Itu gue yang ngidein tuh. Tapi gitu. sebenarnya kita pengennya ya as a jokes kita aja ya Us ya. Iya. Pengennya sih kayak gitu. Cuman kadang kayak ya nggak bisa lah kita disamain sama mereka ya. Mereka kan udah ibaratnya pendengar taunya mereka jokesnya tuh kayak gitu. Gue pengennya kayak membedakan tapi tetap nyambung gitu. Betul. Jadi kita juga nggak semuanya kita tolak dari semua siaran yang dulu dari Surya Molan. Ya kalau misalnya masih ada yang works dan maksudnya karakternya masih diganti pakai karakter kita masih bisa. Lampu sen bang, aduh, kenapa ini? Belok kanan maksud gua nih. Kalau lagi nyetir lu dulu. Jadi kita pakai karakter kita, masuk nih gitu. Terus kita bikin konten baru nih. Kalau bagus, kita nggak dipuji, yang dipuji produser, ya kan? Iya benar. Itu ide saya bos, gitu-gitu. Giliran kita coba sesuatu terus jelek, si Us tuh udah dibilangin. Anjing, nah Bung Ens tuh tahu tuh. Kadang-kadang gue balik duluan apa gue tidur apa gimana, dia tuh tahu tuh obrolan kayak gitu. Si anjing emang. Cuman gue mau Bung Ens nih. Oke, ntar kita speak up nih pas lagi meeting ya. Siap Us, gue juga ngerasa nggak nyaman nih gini. Meeting nih. Us jadi gimana? Ya kalau gue sih gini deh, kalau misalnya emang lu pasti pengen pakai nama Sigap 88, ya tapi isinya kontennya jangan sama dong, gue bilang gitu kan. Ya nggak Bung Ens? Ya gimana ya? Wah nih anjing gue bilang nih, ini bocah tai ya. Ini bocahnya tahu banget gue tuh kayak misalnya, gue inget banget tuh Gili tuh baru mulai sekolah tuh. Iya kan? Sama ya kayak Gili. Iya, Gili tuh udah baru mulai sekolah, gue bilang, si anjing ngejagain budget ini anjing. Buat jajan Gili ngentot gue bilang. Bangsat juga nih Bung Ens. Kagak juga, gue cuman kalau kayak ngomong-ngomong kayak gitu nggak bisa Us. Gue kadang jatuhnya jadinya emosian. Iya, nah waktu itu akhirnya Bung Ens nyeritain kalau dia tuh sebenarnya gue nggak bisa ikutan terlalu masuk Us. Gue kalau misalnya gue ikutan lu begitu, gue bakal lebih emosi dibanding lu gitu. Iya, gue takutnya kayak gitu. Iya. Jadinya malah nanti berantem. tubir. Jadi tubir. Iya kan. Ya udahlah kita jalanin lah tuh. Ya maksudnya tadi yang gue bilang. Dulu tuh kita bikin konten kayak yang ngeband-ngebandan, terus gue iya. ngomongin per-band-bandan lah, terus kayak yang gue punya band nih Bung Ens gitu. Iya. Cuman gak ada drummer, cuman gitar sama vokal doang. Betul, Gitu. Jadi lo gila juga lo gak ada pemain bass, mau narik gue aja lo. Si anjing. Enggak, gue bilang kayak ada tuh basisnya. Siapa basisnya? Basis syariah. Gitu lah, itu Bang Mandiri gitu. Yang gitu-gitu gue dulu mainan begituan. Gara-gara bercandaan awalnya adalah ada tuh basisnya, Baskoro. Waduh, emang dia mau jadi drummer, mau jadi vokalis, panggilannya bass. Iya, bener. Ada drummer itu, Dramanto. Iya. Nah, ini stok jokes dia begini nih, old school tuh dia punya. Tapi entah kenapa momennya selalu pas gitu. Padahal kita nggak ngarahin gitu, tapi dia punya materi kayak gitu-gitu. Itu kan bisa buat materi lo nanti, Bener. Iya. Iya. Gitarisnya siapa namanya? Gitara. Gue juga. Nama lu Gitara, tapi kerja lu drummer. Dramara. Kayak Doni. Doni Dramara. Pemain kungfu, jangan Us. Kita ngomongin band waktu itu, terus gue bilang, Bung Ens, lo tau nggak kenapa Om Bagus selama ini
nggak pernah dikomplain suaranya gitu. Oh iya. Iya Tapi kan? lo sering ngikutin suara dia tuh. Iya, kan? Sering tuh. Soalnya tahu gitu. Om Bagus, ikutin temponya ya. 2, 3, 4. Nah, citamu, metronom gitu. Gue sering banget bercandaan itu karena Dia nyanyi semaunya dia ya? iya, karena kan kalau udah rekaman udah jadi kan, gimana suaranya? Bagus. Ya udah apa yang mau dikomplain, ya kan? Jadi ya udah suaranya keluar begitu. Karena dia angkatannya Martin Osidin. Suaranya bagus. Apapun yang dibilang bagus kalau kata Martin Osidin. Bagus, bener. Dia angkatannya Martin Osidin. Gue ngebercanda-bercandaan kayak gitu, terus lama-lama jadi konten, jadi satu segmen lah gitu, jadi acara gitu, terus dulu tuh kita pernah sampai yang apa tuh Bung Ens? Lu sempet lu tadinya mau ngajakin gue bikin podcastan. Cuman belum terrealisasi ya, Bos ya? Betul, karena dulu tuh Bung Ens tuh gue inget banget dulu zaman-zaman gue lagi bareng sama dia tuh dia lagi banyak waktu buat Gili. Karena waktu itu Gili agak delay ngomongnya. Lagi Jadi baru-baru ini juga tuh gue lagi ngurusin. Kan Uma sama Gili kan beda umurnya tipis. deketan tuh. Itu dua-duanya lagi repot-repotnya banget sih tuh. Jadi gua mau ke rumah dia juga. Jadinya agak lumayan sulit lah waktunya. Mana dia dulu kan. Takut juga gue ada omnya kayak gini. Rambutnya ya kan kayak sapu dibalik. Betul. Ya kan gua ganti, ganti si anjing gua baru datang udah dicengin anjing. Ini mulut si anjing ini brengsek banget sumpah. Ada hal yang aneh nih, misalkan lu pasti pernah lah, lu sama teman-teman lu nih jalan bareng nih. Terus ada yang aneh di mata lu nggak mau lihat karena lu kayak udah cukup gua doang yang tahu. Nah pas gua liat Bung Ens, udah lah lu lihat kan gitu kayak, mukanya kayak ini ya. Wah anjing, inget banget waktu Om Leo berkaraoke. Om Leo berkaraoke. Gua ngajak Yanglek kan, terus, Us, lu nggak ngerasa Us dari tadi lu merinding? Merinding kenapa Bung Ens? Itu belakang ada hantu. Siapa gue bilang anjing Yanglek bangsat gue bilang. Oh tapi dia nge-rap loh waktu itu. Iya maksud. Tapi kan ya namanya bacot Eno gitu. No hard feeling ya. No hard feeling. Nggak boleh. Lu gue dicela juga nggak apa-apa. Iya. Kita aja yang beda umurnya tipis, lo nyela gue nggak apa-apa ya nggak? Aduh, beda umur tipis tuh. Gue garis bawain dulu tuh tipis tuh. Gue baru datang, bukannya kemarin lus. Kemarin gue kira lu ngapain lu nangkring di depan rumah gue, nyenderan di tembok. Hah? Rambut lu dulu kayak gitu kan, gimbal-gimbal gitu. Anjing gue disangka KNP loh bangsa. Iya bener loh, waktu mbak gue naruh sapu, terus udah gitu kayak rambutnya begitu, persis kayak pas rambut lo dikunci pas gimbal itu. Persis banget, makanya gue pikir anjing, Gus pagi-pagi udah di rumah gue, oh bukan, ternyata sapu. ternyata itu sapunya memek sihir. Wow! Bukan nenek sihir. Wow, jadi titiknya masuk, pas keluar, wow, jadi tongsis. Wah, memek sihir. Nah, itu gue ada cerita tuh, Us, yang tadi mau kita bahas tuh. Iya. Ada nih satu pasangan nih, jadi emang nih cowoknya tinggi banget. Cowoknya tuh tingginya 2 meter. Terus lo 190 ya? 190. Nah, ini ceweknya ini cuma 170 tingginya. Ya, berarti lebih tinggi cowoknya lebih tuh. tinggi cowoknya kan. Terus cowoknya kayak pas mau kawin nanti takut bingung nih. Ibaratnya kayak nanti foto kawinannya gimana ya? Kalau di foto kawinan cowoknya setengah kan? Bener. Iya nggak? Di frame cuma segini. Yang kelihatan istrinya doang. Iya. Datanglah dia ke dukun. Dia bilang, ditanya sama dukunnya, Pak Dukun, ini saya pengen paling nggak tinggi saya turun lah, sedikit lah. Jadi 180 lah. Ideal kan, 180, 170 lebih tinggi dikit kan. Kata Pak Dukunnya, ada nih. Jadi katanya kamu ke desa Leliput aja. Di situ orang kecil-kecil, Us. Kecil-kecil. Terus saya ngapain Pak di situ? Jadi nanti kalau misalnya udah sampai desa itu, kamu bilang ke orang-orang si desa Leliput itu, tanya bilang, kamu mau nggak kawin sama saya? Kalau orang Leliputnya bilang tidak, nah itu tinggi kamu berkurang tuh 10 cm. Gitu. Oh iya, langsung deh tuh datang ke desa Leliput. Ada ya? Ada desa Leliput. Kayak umpal-umpah, kecil-kecil orangnya. Datang deh, dia tanya nih yang pertama, orang Leliput pertama. Kamu mau nggak kawin sama saya? Soalnya Leliputnya bilang, tidak. Gitu. Pendek 10 cm. Jadi berapa tadi? 2 meter jadi 190. Satu lagi deh dia bilang. Kamu mau nggak kawin sama saya? Tidak.
Wah, pas tuh. Turun 180 pas. 180, iya, Cuman dia kayak satu lagi lah biar sama-sama 170 jadi enak di frame Iya, betul, fotonya betul, ya kan. ah. Satu lagi deh. Tanya nih orang Lilliput lewat nih. Kamu mau nggak kawin sama saya? Tidak. Saya tidak mau kawin sama kamu. Tidak. Waduh. Gue bilang kayak, Bung Ens kayaknya Kelamaan deh ya, kayak ketuaan ya. ketuaan gitu. Tapi bisa Bung. dimudahin lah Us itu. Iya, makanya prosesnya saat itu emang gua tahu Bung Ens tuh menyenangkan. Cuman preferensi jokes dia tuh dia belum berani buat kayak ngejokes ya biasa aja gitu, kayak bukan dari memori dia dulu punya cerita lucu gitu. Karena gue yakin rata-rata orang udah pada denger, gua doang yang tolol dulu nggak pernah. Iya, orang tua aja nggak didengar apalagi jokes-jokes lama gitu. Maksud gua Tapi itu rata-rata ya tongkrongan gua aja, Bung, yang kayak gitu-gitu yang tahu gitu. Yang kayak tadi masalah Desa Lilliput yang kayak gitu-gitu. Itu anak-anak ya tongkrongan yang mungkin tuwir ya gitu. Cuman kayak menurut gue ini diceritain ke anak-anak muda ini works nih. Oh iya. Gitu. Tapi emang beda-beda tahu, maksudnya ada beberapa orang yang emang nggak nyampe storytelling gitu, penyampaian orangnya ya benar. Kurang bisa. Kan gua tadi kan lu pakai gestur gitu. Tidak. Itu tuh buat apa gitu? Lu udah tahu Tidak sampai kecil. Akhirnya sama bininya dimasukin toples lah. Gue kira jenglot. Kekecilan gitu. Aduh. Kalau udah sekecil gitu kan disuruh ngewe, jadinya bukan ngewe, jadi ekspedisi. Bawa obornya gini. Udah enak belum? Berasa nggak? Berasa panas nih, itu obornya. Udah enak belum? Enggak, sayang, masuk lagi sayang. Iya, bentar. Bentar. Apa namanya? Dulu coca-cola. Iya kan? Apa tuh coca-cola? Colok cabut, colok lagi. Itu bahasa anak-anak sound system zaman dulu loh. Jadi kalau lagi manggung nih, bro ini nggak nyala nih, ya udah coba aja coca-cola, colok cabut colok lagi. Itu bahasa anak sound. Iya. Jadi si Tapi kalau kita maksudnya colok cabut colok lagi. Soalnya lu rockstar. Bukan soundman. Bagus. Tapi pandemi ini gue berasa jadi kru loh, Us. Hah? Jadi kru? Kebanyakan ngelapin drum. Kagak main-main. Drum lapin. Oh gini rasanya jadi kru ya. Iya benar. Iya juga sih. Main kagak. Iya benar. Lu ya jadi Eno juga punya sekolah drum juga di tempat dia jual baju distronya dia dulu ya. Terus berarti selama pandemi ini tuh yang kayak ngajar-ngajar gitu udah enggak berarti? Udah enggak. Karena dalam ruangan Padahal kan satu-satu. Lu sama anak murid itu satu-satu. Iya justru itu karena di dalam ruangan, terus ruangannya ber-AC gitu, jadi kayak banyakan kayak orang-orang tua muridnya agak concern lah, takut sama situasi yang kayak gini lah. Jadi mungkin tapi beberapa instruktur gua tuh, guru-guru gua masih ada yang ngajar online, tapi kalau gua nggak bisa ngajar online. Karena gua bukan orang pelajar, gua kan otodidak. Oh, jadi nggak bisa baca apa namanya? Kayak lo juga. Hah? Lulusan itu. Apa? Udayana. Udayana apa tuh? Udayana, nggak usah kuliah lagi. Bagus. Kalau itu gue udah tahu mancing doang kalau itu, karena gue udah tahu jokesnya. Iya, kan karena kita lulusan yang kayak gitu. Iya, betul, bukan yang betul. kayak technical kayak mungkin. Kayak Emang dari awal nggak diniatin ke situ ya? Maksudnya kalau Coki kan memang anak sekolahan gitu. Kalau gue tuh kayak dari basicnya, kan itu kan ada basic 1, basic 2, basic 3, intermediate gitu. Nah itu gue nggak tahu kayak startnya mesti dari mana. Gue tuh di sekolah drum gue EDS itu gue ngajar lebih ke yang kelas ke hobi. Jadi kalau misalnya lo mau kulik lagu netral, lo mau kulik lagu apa, gue kulikin nanti gue kasih tahu ke mereka lah. Gitu. Oh, gue kira lu berarti gue ngebayangin ini kalau misalnya anak gue kelas sama lu. Cio, jadi ntar kamu degestak. Dengar saya ngomong ini nggak? Tapi saya nggak tahu om. Iya dengerin. Degestak. Itu. Coba. Aduh, Cio masih nggak ngerti juga. Dudukin tete. Duduk tak duduk. Berdiri.
kayaknya ketemu sama lu kayak 2 tahun lalu lah, kayaknya 2 tahun, iya 2 tahun, 3 tahun lalu lah. Pas lagi Om Leo berkaraoke itu, dan setiap kali gue lihat lu, kayaknya lu senang-senang pasti bawa Nadila ya? Iya, pasti. Karena kalau gua kebetulan maksudnya kayak entah itu minum gitu ya, dia juga tahu gitu. Dia juga kadang sesekali juga minum juga. Jadi maksudnya enak, nggak ada umpet-umpetan kayak misalnya kayak gue pulang mabok, dia tahu nih kemarin gue pulang mabok gini-gini. Oh ya udah, dia ngerti gitu. Kalau daripada kayak sosok belagang nggak mabok ya kan, nggak bisa jadi dibohongin stans juga. gitu. Jadi maksudnya jadi kalau gue lebih ya udah deh sama-sama aja deh. Kadang pasti gue ngajak dia karena dia pun juga santai gitu. Kalau gue diajak bawa ke teman-teman gue nih kayak lu aja, kayak tadi misalnya lu ke rumah gue ketemu dia aja, dia bisa kan tuh nimpalin jokes gue. Iya, betul. Memang Iya kan? memang ya gimana ya, kadang-kadang kita cuma ngelihat pasangan tuh berdasarkan kayak wah ini ganteng sama cantik gitu. Ini kayaknya Tapi sebenarnya jokes itu perlu ya. itu cocok jokes itu Iya. susah sih. Gimana istri lo sama istri gue di sini aja kayak gini. Dia aja Asli yang ngomong. tolol dua-duanya. Biar aja dia yang ngomong. Apalagi kalau Nadila udah kemabukan tuh lu kocak banget, kocak. Lu suka Korea kan? Iya suka, gue bilang gitu. Sumpah ya, temen gue juga suka Korea. Please dong joget Korea gitu. Gue cuma taunya gerakan Super Junior sama G-Dragon, gue bilang gitu. Terus temennya nyaut, lagi mabok juga, lu suka G-Dragon? Gue juga tahu. Terus si Nadila kan ada di tengah-tengah gitu. Oh, udah lu ngobrol berdua nih. Lu ngobrol berdua. Ditinggalin. Iya, gue ngapain? Gue kagak ngerti. Lu berdua ngomong apa? Anjing, kan yang pertama dia nyuruh gue buat joget kan istri lu ya. Terus kenapa gue akhirnya disuruh nemenin temennya dia, anjing? Gue bilang, bagus juga Nadila emang. Gue lihat udah mabok nih. Joget dong Korea gimana kan? Set lagi gitu. Oh dia emang paling sering tuh manas-manasin kayak gitu. Ngompor-ngomporin orang, anjing. Iya itu yang di ini juga ketemuan di apa? Yang di hotel yang di itu ya? Di hotel sama yang di Permanentin juga kan, gitu juga. Astaga, iya. Iya kan? Waduh, anjing sih. Dia tuh apa ya, kalau Eno tuh semabuk-mabuknya Eno masih nyapa, senyum, masih bercanda gitu. Kalau dia nggak. Nadila tuh begini nih. Liatin nih. Perang, mukanya perang. Terus bukan sih? Anjing lu kemana aja? Kadang pakai kaki. Ya kan? Nggak usah lo, gue jelasin digituin. Kalau udah males nih, beb ya, itu beb. Pakai kaki. Serius, jadi kayak selama ini kan, maksudnya yang kita lihat kayaknya pasangan-pasangan harmonis tuh kayaknya adanya di tempat yang bagus, yang positif gitu. Tapi nggak tahu kenapa gue tiap kali ada Tapi acara, lebih seru itu ya, gitu ya. iya, maksudnya lu happy itu bareng sama bini lu gitu. Iya, Terus emang. kayak bini lu ngajak temennya, ya gue juga ngajak teman-teman gue gitu. Ternyata fun banget. Masuk aja gitu, nyambung. Iya. Yang gue suka itu kan kadang kayak aneh nih teman-teman kamu. Ya sebenarnya bukan aneh teman-teman gue. Sebenarnya bini kita harus bisa kayak ya masuk, dan gue nanti Iya. ke teman-teman dia pun juga Nah, gue akan kayak gitu. Betul. Iya nggak Nah, sih? kalau biasanya sih kalau gue tuh kayak gue bisa diterima sama tongkrongan. Begitu bibirnya. Gantian lo. Nggak usah nyamain gue profesional di bidang Oh ini. iya, oke, salah dong gue. Bener, gue bukan kayak bukan simbal gantung gue, getar-getar gitu, gitu bukan. Jadi pas gue ke teman-teman bini gue, diterima gue. Tapi bini gue gitu dari mau dikenal teman-teman gue kayak, ya aku males deh kenal sama teman-teman kamu gini-gini. Gue bilang, ya lu kan selama ini pengen tahu gue pergi sama siapa aja. Ini gue mau gue kenalin lu nya gitu. Tapi akhirnya Bisa. iya. Emang tapi sebenarnya biasanya awalnya suka gitu dulu ya, kadang-kadang Iya, ya. harus ada pancingan dulu kayak bini teman kita yang asik juga. Iya, Nah, iya itu sih. susah, itu Ah, aset tahu. Itu Iya, aset. benar, Lu punya temen rumah tangga lain, terus kayak istrinya asik juga buat nemenin Iya. temen bini lu ngobrol, terus kita yang laki nih jadi bisa minum lagi yuk, gitu bisa gitu-gitu. Dan maksudnya jadi kita pas ketemuan itu juga bisa kita tinggal-tinggal Kadang kan maksudnya kita kayak jagain dia terus. Kadang kan gue juga pengen lepas, udah deh dia sama Iya. teman-teman kita deket nih, udah santai. Jadi kitanya juga nggak Jadi, beban juga pergi. Iya, karena kan ya mungkin lu juga pernah ngalamin kali ya, maksudnya dalam fase hidup kita sebagai laki-laki pernah ada yang namanya kita ketemu teman kita udah lama nggak ketemu, terus kayak kita have fun bareng di situ, kita nggak sadar kalau kita bawa pasangan. Iya, iya suka kan. gitu. Iya. Cuman kan kalau udah nikah kan nggak mungkin kita tiba-tiba cerai cuma gara-gara masalah itu dong. Iya. Jadi harus diusahain. Tapi kadang gue rata-rata sih kayak gitu nih, ketemu teman, wah ada asik-asik, gue liat, wah
ternyata bini gue juga udah asik juga. Ya udah. Lega ya? Iya, lega. Iya, lega asli. Gue bawa bini gue, terus kayak Tika sama Nadila dikenal sama temen-temennya, terus kayak cheers bareng gitu. Kalau cheers sama Nadila mah mending gue sama Eno dah. Kalau sama Eno tuh kayak Takut gelasnya pecah kalau sama dia. Brang. Bener-bener yang kayak gitu. Kalau sama Bongens kan, terus nih gue bawain nih segelas buat lo nih. Cheers dulu dong. Nah, itu kan enak ya. Terus jaketnya juga kontrol gitu. Nadila kalau udah mabok, ampun gue. Terus coba nyenggol gue doang gini. Tuh lihat tuh. Bini siapa sih tuh? Bini lu goblok gitu. Iya, ngapa begitu ya Us ya? Gitu. Enggak tahu gue bilang. Lagi seneng kali gue bilang. Tapi maksudnya itu sih Us kalau gue serunya jadinya ya. Maksudnya kadang juga abis pergi nih, ya dua-duanya kayak gitu abis maboknya. Kadang gue kayak di rumah ngobrol-ngobrol lagi tuh, cerita lagi kayaknya belum kelar deh. Gue di sini nih bisa kayak kita pasang lagu lagi di rumah. Lagi. Buka botol lagi di sini. Iya, stok kulkas. di sini. Stok kulkas. Iya. Ya itu sih senangnya di situ sih Bonges, jadi kayak apa namanya kalau ya gue pas ngelihat bini lu begitu aktif begitu gue udah mabuk ya. Kalau udah kemabukan udah nyender kan dia tuh. Bini gue juga pernah waktu itu di Bandung. Jadi gue lagi traktir teman-teman seperjuangan dulu di Bandung, gue traktir minum. Sebotol udah pada mabuk. Ya gimana biasanya yang murah gitu, dikasih yang begitu kaget semua tuh. Kaget minum terus bini gue bilang, ya sebotol lagi aja ya, kentang sih kayaknya anak-anak nih gitu. Ya udah, pas sebelum botol datang tuh muka udah pada begini semua nih. Temen-temen lo udah hancur nih. Iya udah pada hancur, gue bilang, Bun nggak bakal ini sih, gue bilang. Enggak ya, kita lihat aja, ini emang paling bentar lagi juga seger lagi gitu. Wah anjing, gue bilang bentar lagi seger lagi, kayak selada kena air anjing. Agak layu nih, agak layu kena air dikit, mau seger lagi nih, kan gak gitu ya, namanya orang mabuk. Terus kan yang mau kena air aja makin lemas. Terus habis itu udah tuh datang minumannya nggak ada yang mau minum. Anjing. Iya. Sebotol mesennya. Sebotol. Dituangin lah sama dia kan. Nggak ada yang mau minum. Bini lo modelan Nadila ya, nuang-nuangin ya. Doyan ya. Nuang-nuangin. Nuang-nuangin tuh dia set. Ayo dong minum lagi dong. Aduh, Tika, ini mah udah beneran. Ayo mau kesetek kuat gitu. Udah gitu-gitu kan. Ayo mau kesetek kuat. Dimarahin dia naik meja nih. Teman-teman gua, suami gua tuh tiap hari ya kerja, dia juga udah mabuk. Kerja dari pagi sampai pagi, terus bisa neraktir kayak gini. Lu sumpah nggak ngehargain, tahu gua sedih digituin. Terus kayak yang minum begini kan, maksudnya ya minum. Tetap gini. Udah kemabukan, udah minum juga udah habis satu. Ya Tik, iya minum. Minum lah akhirnya. Ditawarin kan, minum cuma sedikit, abis itu kayak dilepeh lagi gitu kan. Yang ada muntahnya di dalam tapi ditelan lagi. Pasti itu. Iya, karena nggak enak. Itu nggak enak tuh. Terus, abis itu, bini gue bilang, ya sayang, udah aneh banget dari kelakuannya. Sayangku, kesian banget ya. Udah kerja capek-capek, teman-temannya dipesenin lagi malah nggak minum. Sedih tuh aku. Awas ya, akan aku buat mereka semua minum. Lihat aja ya. Gue bilang, Bun, nggak usah dipaksa. Gue bilang, mending di-keeping di sini aja. Jadi kapan-kapan kita ke Bandung masih ada botol di sini. Nggak harus habis. Sama Nadila kayak semua kayak gitu harus habis. Kenapa ya? Nggak tahu. Iya. Kalem aja. Gue sama Bung Ens nih sama-sama minum. Tapi kalau kita ngerasa udah cukup udah gitu. Ini tuh enggak. Dia akhirnya nyampurin air mixer tuh, air jeruk, mixer jeruk tuh dicampurin sama dia ke situ. Set ke situ, masuk situ. Terus dia gini nih ke semua teman-teman gue, ada kali tuh 5 apa 6 orang. Ini nih. Nih, biar seger. Minum es jeruk. Kalau lagi mabuk minum es jeruk seger tahu gitu. Oh iya, Tika makasih gitu. Lo bayangin aja itu kan full ya. Itu full. Jadi mixernya tuh dibuang setengah sama dia. Jadi dimasukin kayak. Iya. Ini seger. Ayo minum. Lagi pada begini ngejoper. Oh iya, thank you Tika. Anjing. Eta naon gitu. Udah gitu kan. Mulutnya mau, bini gue diem. Jangan bilang siapa-siapa.
Tega anjing, mana yang malah tega gitu. Ke satu lagi, ini ayo biar seger satu-satu sampai habis. Ke gua kan ngeliatin ya. Itu posisi gue lagi nggak minum. Lo nggak minum sama sekali? Nggak minum sama sekali. Oh. Kecil gue merhatiin semuanya sadar, Bung Ens. Jadi kayak... Tapi lo bisa ya, Us? Maksudnya kan gue ngehibur buat bini gue juga gitu. Oh, iya. Terus kayak gue perhatiin kan, terus dia Wah, nyamperin gue ke tergoda sih kalau kayak gitu terus. Sumpah gue juga pengennya juga. Cuman kan waktu itu gue sakit TB kelenjar sih, harus obatnya nggak boleh putus. Obatnya keras lagi. Jadi kayak gue takut kenapa-napa kan ke jantung kan. Jadi kayak gue nggak sama sekali. Terus dia nyamperin gue, bini gue habis udah muter tuh, set. Ayo udah habis dong. Ye, aku istri baik nggak? Gitu. Sebelum kayak, ya makasih Bunda. Gue gitu aja udah. Baik buat aku, tapi buat temen-temenku enggak. Itu nggak ada yang pulang, Bung Ens. Nggak ada yang pulang, tidur di situ semua. Itu berenam itu tuh tidur di situ semua. Sumpah. Oh ya? Tidur di situ semua. Bini gue kan ke toilet. Tapi mabok nggak? Tika mabok nggak? Mabuk banget juga dia. Ya? Dia minum juga. Gue keluar kan, jadi dia ngasih tapi dia nyeruput juga tuh iya. Bangke juga dia. Bukan bangke sih ya, cuman lebih ke ya udah dia juga tolol juga gitu, udah tau mabok minum terus gitu. Gue keluar kamar mandi, dia lagi joprak di bawah di lantai. Dia tiduran telentang. Oh, telentang. Telentang dia pakai baju sweater tapi yang crop top yang cuma segini nih. Terus kayak ih, ayah, sumpah di sini dingin banget. Cobain deh tidur di sini. Terus gue bilang, Bun, pulang yuk, pulang. Ini udah malu-maluin nih kayak gini nih. Kenapa sih kalau ngegangguin istrinya have fun terus? Kan Bunda suka tidur di bawah. Nggak, terus posisinya lo sadar usia. Iya. Jadi kayak anjing. Terus gini. Emang ayah sukanya di bawah, Bunda yang di atas, nggak usah diomongin di sini dong. Pulang ini. Ayo. Ya tapi kan Bunda juga pengen di bawah kan ya, gitu. Cuman Bunda tadi nggak ada ayah, tapi kayak seneng gue bawa aja. Yuk, Pak tadi berapa bilnya? Iya ini tolong dibayar dulu. Iya dan segala macam. Itu mah gue bopong atu-atu sampai yang sisanya tuh udah kayak nggak ada nyawanya tuh, yang berat banget. Yang udah badannya emang udah pingsan aja, udah tidur aja. Si Tika ya? Enggak, teman-teman gue yang lain. Iya. Udah biarin aja tuh di situ tuh yang orang itu ya. Yang gue bawa bini gue doang. Masa gue bawa teman gue si Bunda gue tinggal situ ya dipakai. Oh, tapi ada satu nih kejadian nih, ini lucu nih waktu masih SD nih gue. Jadi ada acara SKJ dulu, SD ada SKJ tuh kan, SKJ. Ini gue udah kebelet berak banget nih. Udah kebelet berak tapi masih SKJ kan. Akhirnya udah gue paksain deh. Olahraga. Anjing. Karena dulu SD kalau mau berak aib ya? Iya. Iya. Mau nggak mau gue kentutin nih, udah mulus banget kan. Pas gue kentutin keluar tuh. Wah anjing keluar, gue ke kamar mandi aja. Gue minta teman gue temenin, sini lu temenin temen gue kamar mandi. Pas gue liat, wah anjing berecetan kan di celana kan. Temenin gue pulang deh. Gue nggak bisa nih, gue buka di celana nih gitu. Tapi jangan bilang-bilang ya, yaudah yuk. Masih naik beca tuh, akhirnya temenin lah keluar sama temen gue gini. Maksud gue kayak udah deh lo anterin gue nanti lo masuk lagi ke sekolah. Padahal itu harusnya lo sekolah hari itu. Harusnya gue sekolah, gue minta izin pulang dulu, gue mau ganti celana karena ada tai gue di celana kan. Terus udah gitu temen gue kayak, bang beca gini, tolong ini dong anterin teman saya ini rumahnya deket situ di Tebet ya. Terus udah nih udah gue naik beca pas lagi duduk. Bang, itu teman saya berak di celana tuh dia kan. Anjing tuh tukang becanya berdiri aja ya, Dek. Jadi gue nggak usah bilang kali gue berak anjing. Kan jadinya gue mesti berdiri anjing. Jadi yang buat apa? Sebenarnya udah enak tuh gue udah duduk duduk di beca mau pulang gitu. Bang, itu anterin dia pulang tuh dia berak tuh di celana anjing terus abang becanya, Dek berdiri ya. Anjing pegangan gue di beca jadi gini. Abang pengen saya ngaco. Nyuruh berdiri saya. Cium leher dong, cium leher. Biar gampang berdirinya. Kecup udel. Aduh. Wah iya bener. Kecup udel ya. Kalau nggak udel kening. Iya, aduh kening mah nggak anjing. Nggak, leher udel iya sih. Sama pentil lah, jilat tipis. Siapa bilang pentil cowok nggak ada gunanya kan? Berfungsi loh itu ya. Berfungsi itu. Iya kan? Emang orang ada aja suka beropini seperti itu. Berarti belum pernah emang itu atau enggak ceweknya nggak aktif ya? yang ngerasa kalau pentil cowok tuh nggak ada gunanya. Mungkin dia belum ini kali, belum daftar masukin kode belum aktif.
Bener. Iya, siapa tahu beneran Anda disponsori simpati. Iya, betul. Mesti verified. Kalau yang aerolanya gede, disponsorin XL bisa. Kan XL. Ntar dapat SMS tuh, kode verified. OTP. Itu best moment sih. Kita siaran berdua tuh best moment sih. Karena sering banget terus akhirnya kita berdua. Nggak sih? Maksudnya kayak itu kan harusnya kita bertiga, lo gue Meta. Ya mungkin Meta lebih banyak ngurusin. Ya karena dia produser juga. Sebenarnya produser juga. Ya, makanya kan kadang-kadang yang gue datang telat apa segala macam sebenarnya gue niatnya buat ngasih tahu gitu kayak. Iya benar sih. Ya kalau lu telat juga, lu kan lebih senior dari gue nih, ya kan? Terus lu datangnya telat, gue juga boleh telat dong gitu. Nah Bung Ens tuh saat itu bilang kayak, udahlah maksudnya gue tuh nyaman nih siaran sama lu, gue sempet dengar berita. Iya. Katanya ya dari kantor gitu. Apalagi yang lo ngeladenin itu tuh sempet kasus tuh inget nggak yang lo ngeladenin Twitter itu gue ngomong maksudnya gue bilang maksudnya ya wajar lah kesel gini-gini ya tapi nggak boleh diladenin harusnya nggak boleh ngebalas di Twitter gitu-gitu yang ngajakin berantem. Ingat gak lo? Ya itu gue sempat ngomong maksudnya gue kalau jadi juga gue pasti emosi gini tapi gue harusnya jangan ngebalas gini-gini ya udahlah. Iya. Nah Bung Ens tuh selalu maksudnya mungkin ngomongnya sama Bung Ens setelah diajak meeting apa segala macam guanya nggak ada gitu dikasih tau ke gue kayaknya kalau yang kayak gitu yang head komen ke kita di dimennya dah. Iya, maksud gue biar maksudnya stay nih lo maksudnya karena lo backupan gue banget gitu. Ibaratnya kalau misalnya lagi lawak-lawakan nih lucu-lucuan apa segala macam, ibaratnya biarpun lo nggak ngerti tapi lo bisa ngebelokin gitu loh. Betul. Gitu jadinya maksudnya nih gue lawakannya jokes zaman dulu nih. Nah, lo belokin biar anak atau jorok gitu terus nah. lo ngebelokin biar anak-anak yang sekarang nih ngerti gitu. Iya. Nah, itu kan kadang yang susah itu, kalau orang yang kayak biasanya gue ngelucu jokes zaman dulu, terus dia nggak ngerti nih, tapi dia nggak bisa ngebelokinnya. Iya. Jadinya malah ukak dong. Betul, cuman kan ukak tengap. Ya, nggak harus diterusin ukak tengap. Maksud gue, kenapa selalu ini yang jadi lucu tuh selalu gini nih gitu, lu memaksakan satu hal yang sebenarnya gue udah tahu gitu. Oh iya. Terusan ukak adalah ukak tengap gitu, terus lu masih diomongin gitu, jadi kayak kesel gitu. Tapi jadinya kayak ketawa jadinya gua anjing. Ya udah, gimana? Jadi waktu itu tuh gua ngerasa kayak mungkin ya, gua ngerasa ini orang-orang tuh tahu nggak sih kalau sebenarnya gua sama Eno tuh tumbal gitu. Maksudnya kayak para pendengar. Gua udah ewe ya? Anjing, gue yang bawa minuman, udah mabuk gue yang di ewe lagi. Anjing lu emang lu Boens lu. DIY. DIY. Ternyata di ewe. DIY. Ya gue bilang sama Bung Ens, gue bilang gini Bung Ens, gue bilang ini kita tuh tumbal. Kita bikin sesuatu hal yang baru nggak boleh, ganti nama nggak boleh. Iya benar. Harus tetap itu. Sedangkan itu udah nempel di kepala orang, mereka sudah bertahun-tahun ada di sini gitu. Terus kita sudah tiap kali kita siaran kita selalu ngasih pengertian gitu ke mereka gitu. Kita selalu kayak bercanda kayak ya udahlah kita mah tumbal mau gimana apa segala macam. Itu tuh sebenarnya sebagai pesan ke mereka kalau posisi kita tuh nggak enak tau. Nggak enak. Maksudnya kayak itu lumayan depresi sih maksudnya kayak karena itu jadi kayak kesannya kita tuh harus menyamakan dengan yang sebelumnya gitu, ngerti nggak sih? Maksudnya oke lah, maksudnya nggak harus sama lah, tapi paling nggak kita punya sesuatu yang baru tapi bisa ngebawa. Betul. Gitu. Kalau gue sih gitu kan kayak Dendis sore itu yang di Prambors. Gue sempet jadi tumbal juga kan pakai nama yang sama. Gue bilang udah ganti gitu. Terus jadi Sunset Trip. Nah itu bisa diganti. Nah gitu gue selalu, gue tuh selalu kecelai gitu tuh Bung Ens. Ya maksudnya sebenarnya soalnya kalau kayak gitu-gitu tuh nama acara tuh nempel ke yang mau acara. Iya. Mendingan diganti namanya ya udah terus ya kita bikin sesuatu yang baru. Mulai lagi dari awal lagi aja nggak apa-apa gitu walaupun kita nantinya kehilangan pendengar. Toh dengan perginya Surya Molan juga kan kita juga kayak kecap. Aduh. Kenapa? Karena gue juga mikirnya juga selalu gue di sini tuh buat nyari pengalaman. Iya, bener. Duit itu nggak, ini buat teman-teman yang nonton nggak yes, seberapa. Bener. Duitnya nggak seberapa dibanding tanggung jawab yang kita pikul gitu. Jadi kayak dengan orang-orang yang kadang-kadang menuduhnya gitu. Terus sama gue kayak ketemu orang-orang baru sih Kayak ketemu orang-orang kayak lo di awal waktu di Mustang gitu. Maksudnya
ada pengalaman baru buat gue gitu. Jadi gue sebenarnya nggak mikir ke situ sih. Bukan mikirin duit gitu. Bukan mikirin duit, karena lu udah ada fun penghasilan aja dari terus, sana, iya. Karena di sini tuh gue buat fun. Gue emang ngeband penghasilan gue, dan di sini gue kayak cari pengalaman baru. Betul. Tapi yang gue seneng juga gitu loh di luar musik. Dan lu bilang lumayan juga buat apa namanya? Ibaratnya gue musrik udah lama musik. Iya, betul. Tapi kayak waktu itu lu bilang kayak ya kalau ini beres jam 10 gue bisa sekalian jemput Gili pulang PAUD. Iya kan? Iya, lu bilang gitu. Jadi kayak emang gua ngambil pekerjaan itu bukan karena uang gitu, kayak dari awal juga kita sudah ditetepin budgetnya sekian, ya udah. Maksud gua kayak karena kita pengen nyoba siaran gitu di Jakarta. Dan kalau emang masalah budget pun gue juga ya, yang penting gue budget turun, gue udah asal-asalannya. Cuman kan ini kita berdua mikirin. Ibaratnya ya dengan maksudnya kita jarang banget dapat skrip untuk kayak ini kita jam segini ini gitu. Tapi kadang kita mikirin sendiri kan. Betul. Sampai kadang kita kebanyakan yang apa? Kebanyakan kita sendiri yang sampai yang kayak mesti ngomongin apa sih jalan-jalan tol itu, inget gak lo? Kontol lah itu. Traffic. Buat apa? Traffic kita obrolin. Kita mainin. Akhirnya kita bercandain. Terus nggak boleh. Terus nggak boleh. Iya. Kenapa nggak boleh? Karena gue bilang gini, kalau itu gue pernah kan kayak buat teman-teman yang melewati Jalan Sudirman, terjadi kemacetan. Ada, inget ini anjing nih, lo anjing nih. Ada truk kebalik. Jadi Kurt. Gue tuh sempet mikir, kebalik jadi ngetot nih bos. Jadi iya benar juga sih ya Bang ya, kalau misalnya gue mungkin kalau dulu gue sesuai dengan apa yang mesti ngikutin gitu, ikut aja apa segala macam, gue nggak jadi kayak sekarang. Jadi kayak sekarang. Iya betul juga ya. Ya cuman kan orang maksudnya ngebayangin di posisi gue sekarang kayaknya udah enak aja gitu, udah kayak kayaknya Uus tuh ngomongin jadi diri sendiri kayaknya bullshit deh gitu, kayak masa sih? Iya, maksudnya kalau ada beberapa orang yang maksudnya baru nonton gue di subscriber gue udah 500.000, 600.000 yang udah kelihatan kalau subscriber gue banyak lah gitu. Makanya gue umpetin kan tuh sejumlah subscriber di akun gue. Jadi kayak tai lah si Usma bullshit, dia mah enak soalnya dia stand up apa bla bla bla. Dia tuh mereka tuh nggak tahu proses kita yang kayak gini nih. Iya, sekeras apa gue bilang kayak nggak apa-apa nih kita coba konten baru. Gue inget banget Us sampai yang lo bilang Bung Ens, gue diajakin inbox nih. Sampai pagi-pagi lo buat itu kesini. Ya udahlah sebelum lo inbox lo temenin gue lah Us nganterin Gili. Us dulu nganterin Abang Gili ke sekolah ke Kinderfield ya. Betul. Pas gue ngelihat kayak teman gue kayak gitu, gue senang sih Us. Ya ibaratnya kayak gue nge-support lo gitu, kayak lo bilang gue ditawarin nih gini-gini, Gading orangnya gimana, seru-seru, udah lu sikat aja deh kayak masalah inbox kan kayak gitu-gitu ya. Maksudnya gue kayak ngeliat, dan gue ngeliat kayak lu bukan tipikal orang yang kayak udah ya sampai sekarang aja kayak lu kita masih kontekan, biarpun mungkin kita jarang ketemu tapi sekali ketemu kita bisa ngobrol banyak gitu. Betul. Sampai yang waktu gue manggung di acara BCA atau apalah, lu di depan pagar, Bung Ens, gue di sini nih. Lo inget nggak? Siang-siang. Itu gue inget selalu. Maksudnya kayak ya ibaratnya gue ngeliat teman sukses tuh gue seneng juga gitu loh. Dan gue nggak malu saat itu kayak gue nyamperin ke depan gitu, Bung Ens gitu. Siapa nih? Si Jangkung ini kayaknya jarang di badan begini nih gitu. Kayak biasanya orang di pagar gini, dia begini. Ngelewatin pagar. kayak ini, kayak ada yang sumbi pakai kain di sini. Kayak ondel-ondel. Tingginya 2 meter. Nyampe anjing. Iya sih, jadi mungkin banyak orang yang dulu mungkin jangan lihat perjuangannya aja ya. Iya, dan ada beberapa juga yang sempat kayak, Bang sama Bang Eno dong, kan dulu lu sempet main bareng apa segala macam. Iya, cuman ya karena gue itu juga, ya gue juga pernah sharing sama Bung Ens kayak misalkan kayak anak gue juga delay ngomongnya apa segala macam, kita sharing banyak. Jadi fokus ke keluarga. Biar jarang ketemu tapi tetap ya ada konten. Iya, jadi kayak Bung Ens waktu itu fokus ke keluarga. Saat itu emang Buma sama Gili itu lagi umurnya juga deketan gitu. Terus kayak gue juga ngurusin Cio segala macam. Jadi gue juga punya aktivitas sendiri, kesibukan sendiri. Waktu itu lagi di TV juga lagi padat-padatnya, jadi kayak dan juga bukan pertemanannya juga putus gitu aja, enggak, tetap kontekan biarpun kayak bukan WhatsApp lah, DM aja. Mungkin orang kan bilang DM kan kayak orang kayak sama siapa aja lo DM. Cuma paling enggak at least itu menurut gue udah tapi itu cukup. paling cepet tau. Iya. Jadi kita kan orang balas WhatsApp juga lama ya. Iya. DM malah lebih cepet ya. Jadi kayak misalkan kayak kita lagi scrolling Instagram, terus tiba-tiba ada story-nya Bung Ens nih gitu. Terus kayak dia lagi ngapain aktivitasnya, kita komen aja gitu kayak
wih, pantu gitu kayak minuman apa tuh gitu kayak gitu-gitu. Gue ngomongnya kayak gitu-gitu. Jadi kayak mungkin orang bilang apaan sih lewat DM Instagram? Iya, lu bilang tadi kan kenapa nggak WhatsApp? Karena lebih cepat. Iya, lebih cepat. Karena di WhatsApp tidak ada. Dan menurut gue sama aja gitu. Sama WhatsApp aja, DM betul. sama aja gitu. Dan gue maksudnya kayak kadang misalnya oke lah kayak udah capek, udah kali us WhatsApp aja yang kayak waktu itu masalah Cio yang akhirnya lo Iya, bilang, iya. lu di mana sih Bung? Sudah kita WhatsApp aja deh. Akhirnya Iya, lo iya. kayak gue kasih tahu nih link-linknya buat Pela gini. 9 gitu. Iya, segala macem kan. Ya, Masih itu dia tuh. oh gitu. Masih, Oh. sekarang masih. Ya maksudnya ya orang kadang nggak ngelihat kita dari situnya sih Us. Ya benar gitu, memang benar. Kalau gua kan memang at least awalnya emang sebelumnya memang udah netral gitu. Tapi kan gua perlu kayak suasana baru, kayak Iya. orang-orang radio, kayak terus kayak temenan sama lo kayak gitu. Itu kan menurut gua kayak suatu hal yang baru buat gua gitu. Betul. Dan gue juga Sebenarnya gua ngerasa nyaman juga di situ Dan gitu. gue juga, maksudnya baru kali itu, maksudnya gue ketemu kayak orang yang selama ini, gue tuh sering banget nyanyiin lagu netral untuk nge-nya suaranya Om Bagus. Seriusan. Nggak taunya ketemu drummernya. Iya. Jadi kayak misalnya gue karaoke nih, gue bocah-bocah tuh udah tahu nih kalau gue nyetel netral nih, pasti gue mau niru suara Om Bagus gitu. Udah pasti. Jadi datang kayak pesona cintamu gitu. Kadang-kadang, wah anjing bagus. Wah, mana gue dulu botak kan gue kuliah kan gue botak gitu. Bencana cintamu gitu. Semoga kita winning gitu. Waduh itu bocah-bocah udah tahu. Makanya pas gue ketemu sama lu tuh anjing Bung Ens anjing gue bilang. Thank you Bung Ens. Terus masuk lah, kan masuk kita sama masuk. Iya. Gue kira kan kalau misalnya personal gitu kan suka ada yang fans yang kesinggung Jaim, gitu. jaim. Gimana? Pas ketemu Bung Ens, Menurut lo gue jaim nggak? lu kontol. Ayo dong, lo sepedaan dong. Tapi gue road bike sekarang. Apa? Road bike. Serius lo? Gaya banget lo road bike. Wah anjing, temen maju dibilang begitu. Lo serius banget? Seriusan Nggak Bung mungkin Ens. lo road bike. Lo pasti Sally lo. Lu gila lu. Kan gue dari dulu orang yang nge-push. Dari siarannya dulu gue nge-push. Lo road bike beneran lo? Iya. Lu Specialized pakai- gue, specialized. Oh ya? Iya. Lo pakai yang jersey gitu? Enggak. Celana Cibinong dong. Apa tuh Cibinong? Cie bijinya nongol. Iya pakai itu. Yang gitu kan? Gue kalau anak road bike, weh Cibinong nih. Cie bijinya nongol. Gue celana masih celana normal, cuma Oh. dalamnya Cibinong. Dalamnya Cibinong. Pakai Tapi celana pakai luaran lagi. biar gak lecet. Oh. Gitu. Tapi ya karena gue tuh sepedahan untuk ngubah mindset kalau ada anak-anak road bike ya emang santai aja gitu. Iya, Pakai kita- road bike bukan harus kayak Harus kebut kan? iya. Iya, Ya, makanya kalau gua juga. kebut pun ya udah pakai kaos juga. Emang kita bisa tahu gitu kayak pakai Tapi semua sepeda tuh tergantung yang bawa. Sepeda gue tuh sepeda balas, sepeda NJS. Tapi yang bawa slow, gue. Jadi slow juga sepedanya. Karena lu ortu. Karena lu udah tua. Gue nggak ortu. Gue cuman mukanya aja ortu, tapi jiwa gue muda. Waduh, semua pembelaan orang-orang bapak-bapak pasti seperti itu. Bener. Kalau jiwa muda bener muka juga sebenarnya sama gua ini muka tuan gua, Bung Ens. Iya kan? Iya. Oh, makanya gue tuh jiwa muda, Us. Aduh, sekarang lu umur berapa? Gue 40 ya? 38. gue lagi pang-pangnya nih. Pang apa tuh? Sum 41. 41. Bentar lagi jazz. Level 42. Bener. Vokalis gue lagi hip hopnya nih. Bener. 50 Cent. Ombak sudah 50. Yup. Kalau Mas. It's your birthday. 50 Cent. Tapi ombak sekarang lu jago tuh putih-putih gitu. Keren. Emang netral tuh emang band tua jadinya gitu. Udah nggak bisa bohong itu udah. Iya sih ya. Vokalisnya aja, ya gua ngalamin ombak yang kumis doang. Gitu. Iya kan? Iya. Nggak sampai putih juga kan? Iya, nggak nyampe putih. Sekarang ngeliat ombak apalagi. Wah. Si anjing ini Tapi nih, itu ya. si anjing ini nih paling sering laporan kalau pagi-pagi nih. Kelucuan yang dilakukan oleh Om Baks itu tai banget tuh. Lihat nih, Om Baks. Lihat terus lagi ngapain dia nih? Lagi ngapain tuh Om En? Itu lagi ngulek sambel. Beneran bagus netral, lu bayangin depan kulkasnya dia di kursi kecil gitu ngulek sambel. Tapi Ombak sih emang paling anjing sih. Dia pernah kayak ngasih, ini dong lihat foto gue.
Dia lagi boker. Terus Ngapain sih lu Gus, lu foto ambil boker? Enggak, ini nanti buat gua kasih ke anak-anak gue kayak gitu. Kalau anak-anak gua nggak mau sekolah, bapak kasih ke guru ya. jangan pak. oh gitu ancamannya. Anjingnya ombak. Oh ancamannya. jadi Om Baks lagi boker. Bangsat emang dia. Difoto sama dia. Enggak, dia foto sendiri gini, cepet. Lagi Lu lihat fotonya? Gue lihat fotonya. Buat apa sih ombak? Enggak, nih kalau anak-anak gue nggak mau sekolah, bapak kasih guru nih ya. Bapak kasih guru tahu ya. Jangan pak, jangan pak. The best sih. Tapi The best. Itu the best. Itu nggak kepikiran loh gua. Itu nggak kepikiran Dia anjing. bangsa, dia emang paling. Dia tuh sepang gitu, Us. Jadi dia tahu nggak kenapa dia pindah ke Bali? Kenapa? Karena dia suka pantai. Hah. Jadi tuh zaman-zaman dulu itu kayak misalnya lagi santai nih anak-anak malam-malam, Bungen, Somcoks, kita jalan yuk, ngapain kemana? Kita minum-minum aja, kita ngebir, kita ke Ancol gitu, minum-minum sambil ngebir. Bertiga, Gus, yakin lo bertiga cowok-cowok ngebir di Ancol? Disangkain mau ngapa-ngapain lagi. Nggak usah, lo aja. Dia sih sesuka itu sama pantai dia. Oh. Anjing, jauh bertiga serem-serem ke Ancol. Nggak pantai Ancol itu udah pasti ada yang kenal lu bertiga kan? Iya, makanya. Iya. Males kan? Dia nih boker nih sesembarangan itu, Us. Jadi pernah suatu saat kita mau di Bogor nih. Masuklah gua ke kamar mandi. Anjing, kamar mandi ada tainya itu di WC-nya. Iya. Nggak mau dong gua. Kencing di situ, kencing aja gua nggak mau. Iya. Gua keluar deh. Om Baks masuk ke situ, tutup pintu, lama lah di situ. Wah, anjing nih orang ngapain? Terus dia keluar kan. Om Baks, lu ngapain tadi? Boker lah katanya. Lah, itu kan ada tainya di situ, gue bilang, iya nggak sih? Iya. Gue tibanin aja sama tai gue. Kalau dulu tuh anak-anak joroknya itu tuh. Kalau zaman-zamannya netral tuh di hotel tuh kerjaannya kayak gitu, Us. Apa? Jadi kalau dulu kan hotel masih pakai sabun itu kan. Sabun batangan kan. Jadi kalau nginep di hotel tuh sering tuh cukurin bulu jembut. Terus nanti nih sabun batangan jembutnya taruh di bawah sabun. Jadi kalau mandi kan orang kalau ngambil sabun main gini-gini ya. Gue tiba-tiba kayak anjing bulu siapa nih? Wah, itu anak-anak mental tuh sejauh itu anjing. Jadi kalau kerja ini kayak gitu. Jadi cukur nih bulu jembut. Terus sabun batangannya dibuka, taruh di bawah itu. Lo kalau pakai sabun batang kan pasti langsung gini dong. Tapi gua masa lo lihat dulu bawahnya? Kalau di hotel gua selalu cari sabun cair. Oh, antara gitu. bawa sendiri atau kalau buat mandi gitu gua karena gua tahu banyak kalau buat cuma sekedar buat pantat, iya gue nggak apa-apa. Iya, pakai sabun batangan. Batangan yang udah ada jembutnya gitu nggak Gak masalah. Karena buat pantat. Kalau buat badan kayaknya takut ada bulu dada. Perasaan gue punya bulu dada, ini bulu siapa gitu. Mana gue botak anjing, gue bilang. Pasti kan ada iseng gitu. Jadi itu sadis itu. Oh, tapi jadi jadinya akrab ya. Sama satu hal nih yang ini Om Baks anjing sih. Jadi waktu itu ada lagi tour. Biasalah panitia kan kalau siang kan kayak mau makan siang nih, mau makan siang apa, datanglah panitia cewek. Jadi sebelum panitia datang tuh ada satu kru gue nih Bibo pantatnya dicolok-colok pakai pensil. Kru lu? Sama Om Baks dicolok-colok pakai pensil. Ampun bos gitu. Panitia datang dulu. Langsung anak-anak diam. Terus panitia bilang, pada mau makan apa nih gitu. Bebas lah, aku catat ya, kata cewek nih, aku catat kan. Pada mau makan apa? Pensil yang bekas colokannya. Apa aja lah. Digigit. Anak-anak udah, aduh. Bekas pantat. Pada mau makan apa? Digigit. Pantat kru lagi jarang mandi. Emang kalian udah makan apa? Gue, iya. Anjing itu anak-anak tuh. Tapi jadinya akrab ya, jadinya akrab sampai sekarang iya. ya. Jadi maksudnya gue tuh nggak ada pembatasan antara kadang gue sama Om Cok saja kayak sama Om Baks tuh kayak misalnya ada satu acara yang kayak sorry ya kru dipisah, kru harus di hotel yang ini, hotel yang kayak anak-anak tuh nggak mau. Ya udah gue sekalian di situ lah barengan sama kru gitu. Lebih baik kayak barengan karena kayak dipisah gitu, gue mau ngapa-ngapain, mau main, mau apa segala macam repot gitu. Terus kemarin lu kalau nggak salah lagi ada sama Ahmad Dhani ya? Oh iya, kolaborasi tuh. Jadi lagu Dewa 19 dijadiin netral. Netral. Nah, itu juga lagunya apa aja tuh? Lagunya Separuh Nafa,
Separuh Nafas, Pangeran Cinta ya? Pangeran Cinta. Pangeran Cinta sama Satu Hati. Oke. Sebelumnya Pak D ngomong bilang terserah. Kalau gue ikut campur dalam urusan aransemen, pasti ada dewa-dewanya. Gue pengen full netral aja gitu. Nah, akhirnya ya udahlah kita bikin bener-bener semua chordnya diganti sama Om Jok sama Om Bagus gitu. Lu nggak ganti chord? Otomatis mereka mengganti kayak gitu, gue ikutan dong. Ush. Ikutan kayak wah gue explore juga deh nih. Gitu. Dan ternyata jadi ya nggak tahu yang banyak yang bilang kayak Pak D-nya kecewa Daninya misalnya. Cuman gue nggak tahu itu kecewa beneran, cuman atau entah dia seneng, cuman gue cuman kayak bilang ya kalau mau aransemen gitu ya kita pakai gaya kita yang kita senang maininnya aja. Yeah. Gitu. Gue bilang maksudnya jadi kayak gue nggak mau main di panggung dengan kayak beban gitu kayak muka gue bete. Enggak, sebenarnya nggak pengen sih gue main kayak gini. Gue pengennya yang gue mainin yang netral banget gitu. Ya netral banget gitu. Cuman kayak mungkin karena banyak kayak netizen bilang ya ini sih netral mendewa dewa dinetralkan ibaratnya ya itu dewa ya itu ya udahlah itu ciri khas kita dan maksudnya omongan netizen harus dipikirin lah. Dan maksud gue selama gue sama anak-anak ngerasa itu mainnya nyaman ya gue sih fine aja dan gue bukan yang ngerubah total, tetap masih liriknya. Iya kadang-kadang tuh fans kadang-kadang jadi bisa bermata dua ya. Iya kan? Iya, jadi kan? Kayak misalkan udahlah bikin lagu baru aja daripada nge-cover lagu gini-gini. Itu ada sempet ada yang kayak nge-komen ke gue kayak, sumpah bang, yang gue dengerin itu jadinya jelek. Maksudnya kayak udah gitu lagunya jadi nggak jelas gitu. Itu tetap gue komen, maksudnya at least dia nggak ngomong jorok ke gue, kontol lo bang lagunya jelek. Itu gue marah pasti, gue blok langsung. Cuman kalau dia masih kayak gitu, it's okay, nggak apa-apa. Yang penting lo jujur, lo dengerin itu lo nggak enak. Betul. Gue lebih kayak gitu. Kecuali kalau misalnya udah kontol jelek lo lagu lo bang, itu pasti gue blok udah. Iya. Gitu. Ya maksudnya kadang-kadang juga orang mikirnya kan kalau ngeblok sesuatu tuh kayak misalkan gitu ya, kayak dibilangnya pengecut gitu. Jadi mungkin bukan juga pernah ngeliat history gua nyamperin orang itu. Bukan gua waktu gua ada di TV. Sebelum gua di TV pun kayak waktu zaman gua siaran doang tuh di Mustang kayak gitu itu gua samperin. Karena kenapa? Karena menurut gua harus tahu nih orang ini tuh berani nggak sih ngomong depan gue gitu. Dan gue tuh paling benci ketika ada orang di luar sana yang merasa kalau semua public figure, semua artis itu punya mental curut. Iya. Punya mental kalau semuanya bisa pakai pengacara UITE gitu-gitu. Apalagi udah ngomongin centang biru, apalah itu fuck apa gitu. Sih? Apa hubungannya sih gitu dengan centang biru? Iya nggak gitu. Sih? Giliran nanti di blok dibilangnya lu pengecut bang. Dan kadang tiba-tiba kayak misalnya kita ngebluff nih lu juga kan suka gitu ngebluff. Enggak bang, bukannya gitu. Ternyata dia cuma pengen kita komen balik doang. Iya. Maksud gue ya jangan kayak gitu sih, norak sih. Gue kan juga nggak bisa bacaan semua komen dan ini. Yang gue bales ya gue bales. Kadang nggak sempet gue bales ya udah gitu. Jangan merasa tersinggung gitu ya nggak sih. Ya gue ngeliat lo kadang-kadang kan kayak misalnya gue kadang suka kontroversi apa segala macam. Bukannya kontroversi sih sebenarnya kalau menurut gue ya itu Uus, apa yang lo omongin ya lo omongin gitu. Capek lagi kalau misalnya kayak kita kayak bersandiwara gitu kan. Mungkin ada beberapa di sisi lain yang kayak akhirnya lu sebagai teman kayak aduh kenapa harus ngomong, tapi di sisi lain kayak apa yang pengen gue omongin diwakili nama lu gitu. Lu sebagai teman kayak kesian sama gue dengan kasus yang abis itu muncul setelah gue ngomong. Tapi di sisi lain juga lu ngerasa kayak aduh lega juga sih ada yang nyampein, apalagi teman gue bukan orang lain gitu, teman gue gitu. Dan gimana ya maksudnya mungkin kalau buat teman-teman yang mungkin ngerasa di blok artis atau gimana segala macam mungkin kadang lihat dulu sih maksudnya pasti gini, ada alasannya gitu. Pasti lu pengen tenang hidup lu gitu. Ya udah kalau emang lu gak suka sama gue ya udah lu gak usah ikutin gue lagi gitu. Ya sesimpel sebenarnya. Gue sesimpel itu misalnya kalau lo mau komenin gue gitu, tapi dengan cara sopan, gue terima. Kecuali kalau lo ngomenin gue dengan kata-kata kasar, itu gue blok pasti. Toh pada akhirnya pun kalau gue sih. Wah. Gubrak, jatuh. Wah. Jadi kalau dari apa yang gue bayangkan, mungkin maybe lah ya. Sama artinya. Maybelline juga maybe. Tapi intinya gue sangat happy ketemu sama lu hari ini. Maksudnya gue dengan ya finally akhirnya lah ya. Iya, thank you. Finally Terima kasih Guru Lia, terima kasih Guru ILP.
Terima kasih Guru IF dan Wall Street. Terima kasih Bung Ens, thank you banget udah sharing Sama-sama, banyak. sama-sama. Jadi udah kenal bareng Eno Netral pas lagi siaran ini emang udah lama pengen gue lakukan, cuman timingnya belum ada yang tepat Bener. gitu. Akhirnya kesampaian juga ya. Iya, airnya mengalir. Mengalir. Airnya. Airnya mengalir. Iya, betul. Kalau nggak mengalir, pasti banyak sampah. Thank you boy, mampet soalnya. Iya. Tahu gitu mah ada sungai taruh aja mixagrip. Biar nggak mampet. Kalau nggak wasir dong, berak darah. Aduh, kenapa jadi anjing nih. Kayak lu Kok dikasih minuman anjing seneng dong? Mesti. enggak, maksudnya ini tuh minuman kalau ke bintang tamu jarang ada yang habis tau. Emang iya? Iya. Masa sih? Hitung jari kayaknya cuma sama Anya sama Anya habis. Sama siapa maksudnya? Bastian habis. Oh, ini Bastian si itu. Bastian semalam. Kocak ya? Kocak ya Bastian semalam. Aduh, kondean nih gue. Nah, kenapa lu? Bastian semalam. Terus, thank you Bung Ens. Sama-sama Bung Bos. Cheers, gobang go cheers. Cheers gobang go cheers. Aduh, masih old school.